Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, ketika ada seseorang yang pendengarannya terganggu, tidak bisa mendengar, maka ini bisa dideteksi dengan suatu alat yang namanya, kalau kepanjangannya adalah BERA, yaitu brainstem. Itu adalah otak baik merespon menerima audiometri suara. Nah, di sini nanti si anak akan diberi alat seperti ini di dalam tubuhnya, seperti ini. Nah, di sini nanti akan dilihat bagaimana reseptor yang ada pada telinga ini mengirim impuls saraf ke otak, dianalisa, didiagnosa apakah ada kelainan, ada masalah, untuk mengidentifikasi seseorang itu terganggu pendengarannya, seperti itu. Nah, di sini ketika kita menjelaskan ini, ada pendengaran, telinga, indera pendengaran, ada otak yang merupakan sistem saraf pusat, itu menunjukkan merupakan bagian dari sistem koordinasi yang ada dalam tubuh kita. Kita akan menjelaskan untuk bab yang ketiga ini, itu adalah ini sistem koordinasi yang ada pada tubuh manusia. Sistem koordinasi pada kita itu yang pertama adalah sistem saraf kita. Ini gambar sel saraf kita, di mana sistem saraf pusat meliputi sumsum tulang belakang dan otak kita. Yang kedua, kita nanti akan menjelaskan yang kedua, sistem endokrin, hormon yang ada dalam tubuh kita. Misalnya pankreas dan tubuh kita, organ pankreas itu bisa mengeluarkan hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah kita, sehingga kalau hormon insulinnya kurang, gulanya dalam darah meningkat sehingga bisa menimbulkan penyakit diabetes. Lalu yang ketiga, sistem koordinasi dalam tubuh kita itu adalah sistem indera. Sistem indera, alat indera, contohnya penglihat mata, pencium hidung kita, pendengar telinga kita, pengecap lidah kita. Lalu di sini peraba adalah kulit kita. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Nah, di dalam pembelajaran sistem koordinasi pada manusia, di sini ada dua tujuan untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian sel-sel saraf yang ada pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 3 macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, ini ya, kalau ditanya ini sel-sel saraf kita yang ada dalam tubuh kita. Nah, sel-sel saraf ada sel saraf pusat, meliputi sumsum tulang belakang dan otak kita. Itu sistem saraf pusat yang ada di dalam tubuh kita, yang mengendalikan segala kegiatan di dalam tubuh kita. Nah, sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, ya, itu jumlahnya jutaan sel saraf. Nah, untuk memindahkan impuls saraf dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Misalnya, jika di sini ya ada impuls saraf ke mata kita, lalu impuls saraf itu dari organ reseptornya dikirim ke otak kita, maka otak akan memerintahkan tangan kita. Misalnya di sini ada api, maka kita melihat kirim ke otak, otak akan tolong padamkan api ini. Ini misalnya saja. Nah, di sini sel saraf kita jumlahnya jutaan, dan ini yang perlu diperhatikan ketika masih bayi, ketika masih balita, itu masa perkembangan sel saraf yang sangat cepat sekali, hingga masa golden mass, masa emas. Dan di sini ternyata sel saraf akan rusak jika kita sering dibentak, sering dimarahi, itu akan merusak
sel-sel saraf pada anak kita. Kalau kita sering membentak anak kita. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran tadi kan menyebutkan bagian-bagian dari sel saraf. Ada 3 bagian besar dari sel saraf. Yang pertama, ini nomor 1 adalah dendrit. Ini nomor 1, dendrit ini. Dendrit. Yang kedua ini badan sel saraf. Yang ketiga ini yang ketiga. Ya, namanya adalah akson. Ini yang ketiga. Ada 3 bagian saraf. Akan saya jelaskan satu persatu. Bagian sel saraf yang pertama adalah dendrit. Dendrit itu apa? Ini dendrit ini. Juluran pendek dari sitoplasma. Apa fungsinya dendrit? Itu menerima impuls dari sel saraf lain, dikirim ke sini, ke badan sel saraf. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, badan sel. Ini badan sel ini. Berfungsi untuk apa? Menerima impulsnya dari dendrit ya. Diterima impulsnya, lalu dikirim ke akson, ke neurit ke sini. Ini mengirim dari dendrit ke akson di sini. Ada ini inti sel nukleus. Selanjutnya yang ketiga, neurit atau akson. Neurit atau akson. Neurit atau akson ini, ya, ini ya. Juluran panjang sitoplasma ini, juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Fungsinya apa? Meneruskan impuls dari badan sel sini. Ada impuls dari badan sel, diteruskan ke mana ini? Ya, diteruskan ke sel saraf yang lain. Ini sel saraf yang lain. Nah, neurit akson masih yang ketiga, kita membahas yang ketiga. Itu terbungkus oleh ini. Ya, oleh selubung meulin. Dibungkus oleh selubung meulin yang disusun sel secawa. Fungsinya apa ini? Ada 2 fungsi. Pertama, pelindung dan memberi nutrisi bagi neurit, bagi akson. Ini selubung meulin. Bagian akson yang tidak terbungkus, nah ini disebut sebagai nodus Ranvier. Ya, ini tidak terbungkus oleh selubung mielin. Nah, sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu saling berhubungan, membentuk suatu simpul saraf yang disebut sebagai ganglion. Di sini antara neuron yang satu dengan neuron yang lain itu dihubungkan oleh sesuatu yang namanya sinapsis ya ini. Ini ada sinapsis menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Namanya sinapsis. Selanjutnya ada 3 macam neuron berdasarkan fungsinya. Pertama ini neuron sensorik nomor 1 atau afferent. Yang kedua neuron motorik, ini kedua. Ketiga neuron konektor atau neuron asosiasi atau penghubung. Bapak akan jelaskan satu persatu. Pertama ada 3 macam neuron yang Bapak jelaskan adalah pertama neuron sensorik atau afferent ini di sini. Nah di sini tuh menghantarkan impuls dari alat indera, misalnya kulit kita menerima paku kan terasa sakit kena paku itu ya. Nah itu menghantarkan impuls dari sini, dari reseptor ini kulit kita ini yang sebagai alat indera kemana? Ke sistem saraf pusat ini, sini, sistem saraf pusat.
Sistem saraf pusat itu meliputi otak sini sama sumsum tulang belakang ini. Ini merupakan sistem saraf pusat kita. Nah, ini adalah neuron sensorik. Maaf, sistem saraf pusat ada meliputi otak dan ini sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Nah, Bapak lanjutkan. Yang kedua adalah neuron motorik. Neuron motorik berfungsi apa? Menggantikan impuls dari sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang ini ke efektor, ke sini, ke otot dan kelenjar. Misalnya saja ketika otak menyuruh, ketika kena api menyuruh kaki kita diangkat karena kena api, maka dari otak sumsum tulang belakang itu dikirim ke efektor. Ya, itu akan memerintahkan otot kita untuk mengangkat kaki kita karena kena api. Seperti itu. Yang ketiga dari 3 macam neuron berdasarkan fungsinya tadi, yaitu neuron asosiasi seperti ini. Berfungsi menghubungkan neuron sensorik sini. Ini neuron sensorik ini ya, ke neuron motorik ke sini yang menghubungkan otot. Ada di mana neuron asosiasi? Neuron asosiasi itu ada di otak dan sumsum tulang belakang. Ya, neuron asosiasi ini ada di otak dan sumsum tulang belakang. Berarti kalau Bapak jelaskan di sini, ya, neuron sensorik itu menerima rangsang dari reseptor ini, dari mata, telinga, kulit, hidung, lidah. Nah, ini akan nanti dari neuron sensorik ya, akan dikirim ke sumsum tulang belakang ke sini, ke sistem saraf pusat yang meliputi sumsum tulang belakang dan otak. Lalu ini nanti akan dikirim ke neuron motorik. Nah, ini neuron sensorik sama motorik dihubungkan oleh neuron konektor atau penghubung atau asosiasi. Misalnya saja jika kaki kita, kulit kita menyentuh api, maka dari ini akan dikirim ke sini, ke neuron sensorik, impulsnya dikirim ke otak, sama otak mengirim impulsnya ke neuron motorik, ke otot kaki kita, agar kaki kita diangkat biar tidak kena api. Itu sistem saraf kita. Selanjutnya ya, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.